bahagia itu kita mau bahagia apa enggak? Halo Rek, kembali lagi di channel Kopi Ganes bareng aku karo Bapak. Kali ini bintang tamunya Mas Alan. Iki konco Ganes setia iki. Dalam setiap kondisi mampir Ganes ngopi. Untuk tema kali ini kita akan membahas yang sering diungkapkan di saat pandemi ini, ada istilah jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Sadurunge ngomongno iku ngopi sik. Seruput kopi nih. Seruput kopi nih. Ono ae. Dan jangkep pagi. Oke, Mas Alan. Nggih. Nah, iki lho, kan dari ekspresi kan ketok kan seneng terus wonge. Tapi Mas Alan dhewe, Mas. Menurut Mas Alan itu bahagia itu apa? Bahagia itu definisinya sebenarnya sederhana. Bahagia itu bisa tentang sebuah pencapaian, ya kan, kenikmatan atau kepuasan. Nah, jadi bahagia itu sifatnya kondisional dan tergantung waktu sebenarnya Mas Dito. Seperti itu. Karena contohnya gini, kalau pada saat Mas Dito masih kecil, bahagianya Mas Dito seperti apa? Ketika Mas Dito berumur 10 tahun, bahagianya Mas Dito pasti berubah lagi. Iya. Jadi bahagia itu dinamis, Mas. Dinamis. Seperti itu. Dinamis. Jadi bahagia itu pun kita sendiri yang membuat, bukan orang lain. Tapi ketika kita bahagia, jangan lupa semua makhluk itu juga berbahagia. Maksudnya gimana? Karena energi kita itu memancar. Memancar Oh, sebahagia. jadi orang yang lihat kita lagi bahagia itu ikut berbahagia juga. kalau Makanya- orang lihat kita lagi ketawa juga ikut ketawa gitu ya. Mungkin ini rada kendor. Iki om Guyune gitu ya. Kayak kita gini berkumpul itu bisa bahagia. Saya merasa bahagia ketika misalnya saya ngopi di Ganes. Sik Mas, berarti benar ya istilah itu. Kita berdoa semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bavantu suhitata. Itu benar Pak, karena kebahagiaan itu kan energi Iya. positif apabila itu bisa kita Di-share. bisa kita rasakan, itu nanti akan otomatis men-share ke Ke seluruhnya. sekitar kita. Itu akan berdampak. Misalnya kamu sedih, ya di area yang kamu ada di situ itu juga akan ikut juga sebenarnya. Iya, Kecuali kadang-kadang kalau nongkrong gitu ada yang merengut, tak iki lapo bocah gitu. Tapi nek pas nongkrong ngobrol kan sing guyu-guyu dhewe ya medeni, Mas. itu bocah ngapa ya? Bocah ngapa itu? Seperti itu. Jadi kayak ngopi di Ganes itu saya seneng soalnya kayak berasa di rumah sendiri. Gitu, auranya saya suka seperti itu, terus ketenangan, energinya seperti itu. Ya, itu buat saya bahagia. Bahagia. Terus tadi apa ya? Ada kenikmatan, Kepuasan. kepuasan. Kalau itu maksudnya gimana? Itu ada konsep tadi nerimo ing pandu. Nerimoin pan. Jadi konsepnya itu adalah kita biasakan meminta ridho dari Gusti Allah, atau minta ridho Tuhan. Nah sekarang kita bagaimana untuk menikmati hidup itu, kita bisa meridhoi apa yang diberikan Gusti Allah atau diberikan Tuhan kepada kita. Jadi intinya ya kita berani ikhlas nggak seperti itu, ya berani nggak nerima apa adanya. Jadi misalnya kalau kondisinya kita seperti ini, ya kita juga harus sadar, oh saya seperti ini karena apa? Karena perbuatan saya sendiri. Seperti itu kan. Jadi intinya apa yang kamu tanam dulu, terus kan akan kita tuai. Betul. Jadi bahagia itu ya kalau saya bilang kamu yang kita sendiri yang buat ya seperti itu. Laku kita, tutur kita seperti apa, nanti kita tua itu seperti apa. Kalau kamu dulunya boros, nggak pernah nabung, ya kamu tua, kamu nggak punya tabungan. Gitu kan. Tapi kalau kita menanam terus banyak uang kita, terus kita tua, wah ada simpanan Ternyata menjadi banyak. ya, banyak Pak, luas sebenarnya kayak badan saya.
lebar, sorry. Iki bikin bahagia. Oke Mas, iki mau kaitannya sama kita punya tema jangan lupa bahagia. Aku lihat Mas Alan udah cukup bahagia. Kan kamu nggak tahu aku kayak gimana. Tapi nek nang Ganes iku mesti wis ono ae pokoknya senyum-senyumnya itu. Iki sing pingin Mas Alan sampai no Mas, yang pingin disampaikan ke konco Ganes, ke teman-teman ini tentang jangan lupa bahagia. Itu apa? Gini, jadi kita tuh sering lihat di atau kita sering melihat fenomena. Fenomena sekarang itu adalah banyak manusia mempunyai ambisi, mengejar duniawi saja. Tapi dia lupa akan sebuah waktu yang harusnya dia bisa menikmati. Misalnya ngopi, ya kita meluangkan waktu lah sedikit untuk reward kita, untuk di reward diri kita, untuk misalnya datang ke Ganes untuk ngopi, untuk kita punya me time seperti itu. Jadi memang kadang-kadang uang adalah segalanya, tapi memang segalanya butuh uang. Tapi uang itu juga bukan the way of your life gitu kan, bukan tujuan utamanya kamu sebenarnya. Tujuan utama kamu untuk hidup adalah berproses. Nah, kita lupa mengejar tanpa kita menikmati proses itu. Urip itu kan tentang laku dan tutur juga. Ya. Jadi ya itu tadi yang apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, jadi bagaimana kita harus pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai menikmati, juga kita pun juga harus pandai mengejar juga. Jadi hidup itu tentang keseimbangan. Gimana Pak? Ya. Jadi apa intinya bersyukur atas hidup. Karena kita hidup ini terpilih di antara planet kita itu kan satu di antara triliun planet. Dan planet kita terpilih untuk kehidupan kita. Itu dari segi semesta, tapi dari segi sperma Bapak itu kan berjuta-juta sperma hanya menjadi satu kita. Jadi kita betul-betul terpilih untuk hidup. Karena terpilih untuk hidup ya kita harus bahagia. Harus bisa nikmati ya Pak ya. Menikmati karena kita itu terpilih untuk itu tadi. Kalau istilahnya mikul dhuwur mendem jero itu kan ya kita ini terpilih untuk memetik panen dari pendahulu kita. Dan kita harus berbahagia karena kita punya tanggung jawab untuk menanam kembali agar nanti penerus kita juga menikmati juga itu gitu. Jadi kita ya bahagia karena kita terpilih di antara sekian secara statistik pokoknya kita terpilih nggak masuk akal itu. Jadi mohon tidak berpikir akhirat dan kemudian duniamu itu ikut. Kalau sudah di akhirat kita sudah tinggal melihat hasilnya gitu. Jadi itu yang paling dan kalimat tadi nrimo ing pandum. Lah katanya Gusti Allah itu maha sugih, maha gak karu-karuan. Ya terus kalau sudah zaman kemerdekaan begini konotasinya menjadi lain karena Gusti Allah itu maha besar, maha ini pemberiannya itu kan yo ndak karu-karuan gede ini. Betul. Jangan terus menjadi wes untuk titik udah seneng gitu. Tapi itu tadi juga karena kalau boleh saya garis bawahi, bahagia itu bukan kondisi. Bahagia itu kita mau bahagia apa enggak. Wong Jawa Ojo lali Jawa. Matur nuwun.